Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, keluarga, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Apa kabar kawan-kawan manakib? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, afiat, dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah berkunjung dan mendengarkan manakib daripada yang telah kami bacakan. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan manakib, kali ini kita akan mendengarkan manakib daripada salah seorang ulama ataupun datuk yang berada di Kalimantan, yaitu Datuk Sanggul atau yang kita kenal dengan nama Syekh Muhammad Abdus Samad. Datuk Sanggul, demikian masyarakat menyebutnya, adalah seorang ulama dan tokoh masyarakat khususnya di wilayah Tatakan, Tapin Selatan, Tapin. Ia hidup sekitar abad ke-18 Masehi, satu zaman dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datuk Sanggul lahir sekitar tahun 1800-an Masehi. Meninggal di Tatakan, Tapin Selatan, Tapin, dikenal dengan sebutan Ulam. Beliau berasal dari Palembang, lalu ke Aceh, Kalimantan. Kemudian melanglang buana ke berbagai penjuru untuk menuntut ilmu. Hingga akhirnya tiba di Tatakan dan berguru dengan Datuk Suban, seorang ulama besar yang ada di Tatakan, Tapin Selatan. Tapin juga hingga akhirnya hayatnya dan makamnya terus diziarahi oleh masyarakat. Atas jasa-jasanya pada masyarakat, namanya dijadikan nama sebuah rumah sakit di Rantau, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Datuk Sanggul. Nama. Dalam satu riwayat diceritakan Datuk Sanggul disebutkan bernama asli Syekh Muhammad Abdus Samad. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa nama beliau adalah Ahmad Sirajul Huda. Kemudian, kawan-kawan manakib, pendengar setia, gelar Datuk Sanggul, salah satu riwayat menceritakan hal tersebut karena ketekunannya dalam mentaati perintah gurunya di dalam khalwat khususnya, yang sama artinya dengan menyanggul atau menunggu turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan ia sering menyanggul bahasa lokal atau menghadang pasukan tentara Belanda di perbatasan Kampung Muning, sehingga tentara Belanda pun kocar-kacir dibuatnya. Versi lainnya menyebutkan gelar Datuk Sanggul itu karena kegemaran dia menyanggul menunggu binatang buruan. Ada juga yang mengatakan rambutnya yang panjang dan selalu disanggul digelung. Kepribadian Datuk Sanggul, ketulusan hatinya dalam melaksanakan ibadah dan ketakwaannya dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah serta keramat yang diberikan Allah kepadanya membuat ia terkenal sampai ke pelosok negeri. Salah satu hal yang amat tergambar dalam sosok Datuk Sanggul adalah ketekunannya dalam menuntut dan menyempurnakan ilmu. Dalam syair, Datuk Sanggul sangat terkenal pula dengan syair-syairnya yang begitu pitisi dan bermakna. Salah satu syair yang sangat terkenal adalah syair pantun Saraba Empat, bahasa Banjar Serba Empat. Syair tersebut berbahasa Banjar yang syarat dengan pelajaran tasawuf. Di antara petikan syair tersebut berbunyi, Allah jadikan Saraba Empat, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, menjadi satu di dalam khalwat, rasa nyamannya tiada tersurat. Kemudian ada lagi syair makrifat lainnya yang berbunyi, jangan susah mencari bila ada di rakun bulu. Jangan susah mencari Allah ada di batang tubuh. Kawan-kawan menakib, pendengar setia. Kemudian ada lagi syair lain yang berbunyi, riau-riau padang si bundan, di sana padang si tamu-tamu, rindu dendam tengah bulan, di
hadapan Allah kita bertemu. Syair itu dilantunkan Datu Sanggul saat muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya tanpa basah sama sekali terkecuali pada anggota wudhu. Kemudian riwayat hidup sholat Jumat. Pada waktu itu di kerajaan Banjar yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai agama, mewajibkan bagi laki-laki yang sudah akil balik atau sudah dewasa untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampung masing-masing. Kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan didenda. Dalam riwayat, Datu Sanggul dipercayai memiliki keramat melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram setiap Jumat. Karena itu, setiap hari Jumat dia harus membayar denda kepada kerajaan sampai habis harta dia. Hingga suatu saat yang tertinggal hanya kuantan dan landai, alat untuk memasak nasi dan sayuran. Dalam kondisi itu, setelah didesak oleh istri dia karena tidak ada lagi barang yang bisa dipakai untuk membayar denda, Datu Sanggul akhirnya berjanji untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampungnya. Kala itu, sungai di kampungnya sedang meluap dan hampir terjadi banjir lantaran hujan yang sangat lebat pada malam harinya. Di saat para jemaah sedang berwudu di pinggir sungai, tiba-tiba Datu Sanggul datang dan langsung terjun ke sungai yang sedang meluap tersebut. Dia bercebur lengkap dengan pakaiannya. Orang-orang berteriak dan menjadi gempar. Dan tiba-tiba lagi, di tengah kegemparan masyarakat itu, Datu Sanggul muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenang. Lalu, langsung memasuki masjid. Lebih mengherankan, pakaian beliau tidak basah sama sekali, kecuali anggota wudhunya. Masyarakat semakin terkejut. Tatkala imam mengangkat takbir memulai sholat Jumat diikuti jamaah lain, Datu Sanggul hanya melantunkan syair tadi. Riau-riau padang si bundar, di sana padang si tentang, rindu dendam tengah bulan, di hadapan Allah kita bertemu. Allahu Akbar. Bersama ucapan Allah Akbar itu, tubuh dia mengaum-awang hingga selesai orang mengerjakan sholat Jumat. Melihat keadaan Datu Sanggul yang demikian, orang-orang yang berada di masjid semakin keheranan. Kata Datu Sanggul, aku tadi sholat di Makkah, kebetulan di sana ada selamatan, dan aku meminta sedikit. Mari kita cicipi bersama walau sedikit. Demikian kata Datu Sanggul di saat orang-orang masih keheranan. Sejak saat itu, masyarakat percaya sepenuhnya bahwa Datu Sanggul adalah seorang waliullah. Barang-barang Datu Sanggul yang semula disita pun dikembalikan oleh kerajaan. Kemudian, kawan-kawan lelaki pendengar setia bersama Datu Kalampayan. Dari riwayat lagi, keramat Datu Sanggul ini pun dibuktikan Datu Kalampayan, Syekh Muhammad Arsad Abanjari. Pada suatu hari Jumat di kota Mekah, Datu Kalampayan ada di sana. Sewaktu di Masjid Mekah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, Datu Kalampayan melihat seorang sembahyang dekatnya. Dia tertarik untuk mengetahui karena orang itu mengenakan baju palimbangan hitam dan celana hitam serta memakai laung. Datu Kalampayan yakin bahwa ia bukan orang Mekah karena orang-orang Mekah tidak ada yang berpakaian demikian. Pakaian seperti itu hanya dipakai oleh orang Banjar atau orang Tanah Jawa. Dan peristiwa itu dilihat Datu Kalampayan selama beberapa kali Jumat. Tidak salah lagi, ini pasti orang Banjar, ujar Datu Kalampayan kala itu. Lalu, Datu Kalampayan mengulurkan tangannya. Kemudian, mereka bersalaman. Tak puas bertemu di masjid, Datu Kalampayan membawa orang itu ke rumahnya, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Lalu bertanya dan dijawab orang tersebut bahwa ia bernama Datu Sanggul. Datu Kalampayan bertanya pula, saudara ini orang mana? Asal negeri mana? Dan sudah berapa lama tinggal di Mekah? Datu Sanggul menjawab pertanyaan itu dengan senyum. Saya setiap Jumat datang ke sini untuk bersembahyang dan aku berasal dari Banjar, tempat diamku di Banjar, jelasnya, katakan ujarnya. Jauh juga, kalau begitu melewati Martapura, Kayu Tangi, melalui tempat tinggalku, itu sangat jauh. Jika demikian, dengan apa kemari setiap Jumat? Ujar Datu Kalampayan bertanya. Datu Sanggul pun menjawab, aku tidak memakai apa-apa, hanya karena hendak kemari saja. Dan kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku sampai ke sini. Terpikir dalam hati Datu Kalampayan tentang kentangan Datu Sanggul itu. Apakah ia memang masih waras atau
orang yang terganggu pikirannya. Jawaban Datuk Sanggul tadi dirasanya tak masuk akal sehat. Sebab, mungkinkah jarak yang demikian jauhnya antara Tatakan dan Makkah bisa dicapai hanya dalam waktu begitu singkat? Dan bahkan tidak memakai apa-apa. Namun, dari dialek bahasanya, Datuk Kelampayan yakin bahwa Datuk Sanggul adalah berasal dari Banjar. Kawan-kawan menakib pendengar setia, untuk menguji ketidakpercayaannya itu, Datuk Kelampayan pun kemudian berkata kepada Datuk Sanggul, "Kalau betul engkau pulang pergi dari Tatakan ke sini, coba tolong hari Jumat yang akan datang, bawakan aku oleh-oleh dari kampung. Aku sudah sangat lama tidak pulang kampung, mungkin sudah mencapai 30 tahun. Selama ini aku selalu berada di Mekah, tak pernah kemana-mana. Nah, kira-kira musim buah apa di kampung kita? Bawakan kemari untukku, terutama di Martapura sekarang ini musim apa kiranya?" ujar Datuk Kelampayan. Datuk Sanggul lalu berdiri di depan jendela, tangannya dilambaikannya keluar jendela. Ketika ia menarik kembali tangannya, ada sebiji durian dan kuini. "Nah, Datuk, Tangi ambil durian daun kuini ini. Ini datang dari Sungkai," kata Datuk Sanggul. Buah itu diterima Datuk Kelampayan dan diperiksa masih ada getah dari tangkai kuini itu. Sama seperti baru dipetik dari samping rumah. Durian dan kuini tersebut masak pula. Segera Datuk Kelampayan mengupas dan memakannya. Memang betul, durian dan kuini. Di Mekah, kedua buah tersebut tidak ada. Kuini Jawa saja tidak terdapat, kecuali jenis asam-asaman lain. Dan saat Datuk Kelampayan kembali ke Tanah Banjar, ia semakin kaget karena ada buah kuini dari kerajaan Banjar yang tiba-tiba menghilang. Rupanya, buah kuini itulah yang dipetikkan Datuk Sanggul untuk Datuk Kelampayan. Sejak pertemuan awal itu, Datuk Sanggul dan Datuk Kelampayan semakin sering bertemu di setiap sholat Jumat. Dan karena sering bertemu, maka terjalinlah persahabatan antara keduanya. Sering Datuk Sanggul dibawa ke kediaman Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Datuk Sanggul pun tidak pernah menolak. Dari persahabatan keduanya ini, kemudian ada satu kitab yang dikenal Kitab Barencong, yakni kitab yang dibagi dua secara diagonal. Satu bagian dipegang oleh Datuk Kelampayan dan sebagian lainnya dibawa oleh Datuk Sanggul. Hari wafat Datuk Sanggul. Datuk Sanggul lebih muda wafat, yakni pada tahun pertama kedatangan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari di Tanah Banjar. Berkat keterangan Syekh Muhammad Arsadlah, identitas kealiman dan ketinggian ilmu Datuk Sanggul terkuak serta diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga mereka yang asalnya menganggap sang Datuk sebagai orang yang tidak pernah sholat Jumat sehingga tidak layak untuk dimandikan, pada akhirnya berbalik menjadi hormat setelah diberitakan oleh Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari sosok Datuk Sanggul yang sebenarnya. Menjelang akhir hayatnya, Datuk Sanggul minta dibawakan kain kafan kepada Datuk Kelampayan. Apabila Datuk Kelampayan selesai menuntut ilmu dari Makkah, pulang ke Tanah Banjar, dan ternyata kain kafan itu digunakan untuk mengapani Datuk Sanggul sendiri yang berpulang ke hadirat Allah, bertepatan dengan pulangnya Datuk Kelampayan dari Makkah ke Tanah Banjar. Letak makam Datuk Sanggul. Makam Datuk Sanggul ramai diziarahi oleh masyarakat. Terlebih apabila hari libur panjang tiba, para berziarah tidak hanya warga Tapin, tetapi juga berasal dari Barikin, Hulu Sungai Tengah. Bahkan mobil berplat KH, Kalteng dan KT, Kalimantan Timur, tampak parkir di halaman komplek makam tersebut. Menurut penjaga makam, Datuk Sanggul Rantau, Misrani, sudah menjadi kebiasaan setiap tahun. Pasca Lebaran satu hari, banyak orang menziarahi makam Datuk Sanggul. Kawan-kawan manakib, demikian manakib daripada Syekh Muhammad Abdus Samad atau yang kita kenal dengan Datuk Sanggul yang dapat kami bacakan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran ataupun manfaat daripada manakib yang kami bacakan. Semoga rahmat Allah diturunkan kepada kita, keluarga kita, sahabat kita, serta jiran tetangga kita. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.